Shalom saudara, apa kabar? Kembali saya menyapa saudara semua jemaat Tuhan di GBI Evergreen. Tanpa terasa sudah, kalau dihitung dari Maret itu sampai hari ini, sudah lama kita tidak khotbah seperti sekarang ini. Paling kita ibadah online yang ada lewat layar TV. Tetapi kita ke depan saudara, setiap bulannya akan ada ibadah tengah minggu. Dan kita ambil setiap minggu ketiga. Kemungkinan harinya akan ada berubah-ubah. Tapi kita mau tetapkan setiap minggu ketiga. Dan tanpa terasa saudara, ini sudah tahun ke-7 GBI Mustika yang sekarang namanya GBI Evergreen berumur. Dan dari awal perintisan gereja ini sampai hari ini, saudara masih bersama-sama kita di GBI Evergreen, kita bertumbuh, kita melayani Tuhan bersama-sama. Dan umur gereja ini sudah 7 tahun. Dan kalau kita berbicara umur 7 tahun bagi seorang anak saudara, mereka sudah layak untuk masuk sekolah, artinya kelas 1. Dan tentu pendidikan yang dia terima tidak saja dari orang tuanya, tapi sudah mulai dari orang lain. Tetapi apapun yang mereka boleh terima dari luar sana tidak boleh lebih buruk dari standar yang ditetapkan oleh keluarga mereka. Benar demikian kan? Mana ada orang menyekolahkan anaknya terus dia tambah bodoh, tambah nakal, tambah kurang ajar. Pasti orang tua tidak akan mau menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Demikian juga waktu saudara dan saya hidup sebagai orang percaya, kita bergereja. Seharusnya kalau saudara dan saya rutin mendengar firman Tuhan, harusnya kita mempunyai pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan. Dan di ulang tahun yang ke-7 ini saya mau berbicara saudara mengenai alasan mengapa saudara dan saya harus beribadah walaupun hati kita berkata tidak. Saya mau bacakan kitab Ibrani saudara ayat 10, pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan pertemuan-pertemuan ibadah? Yang pertama saudara, sekarang di masa pandemi ini kita ibadah online. Berarti kita harus pertemuan dengan saudara seiman sekali seminggu lewat ibadah online. Dan kedua adalah lewat KUL. Kalau lewat dua hal ini tidak pernah kita lakukan, berarti kita sedang tidak beribadah di dalam hidup kita. Ada seorang jemaat yang datang kepada pendetanya berkata begini, Pak Pendeta, saya gak maulah beribadah karena di gereja itu orang yang melayani Tuhan itu semuanya sok suci, munafik. Saya merasa kehidupan saya lebih bagus dari pekerja-pekerja Tuhan. Saya lebih diberkati. Saya juga punya pekerjaan yang baik dan saya punya keluarga yang jauh lebih baik dari keluarga pengerja yang ada di gereja. Bahkan kehidupan saya pribadi, saya lebih baik dari hamba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering jemaat terjebak ataupun pengerja bahkan hamba Tuhan terjebak juga dalam hal yang demikian, merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi apapun itu, saya mau beritahu kepada saudara, hubungan kita dengan Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak uang saudara dan saya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak diukur seberapa baik kita punya keluarga. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan diukur apakah kita beribadah atau tidak. Jadi kalau saudara dan saya tidak beribadah, dapat dipastikan saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang beribadah yang bisa dipakai dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan orang-orang yang beribadah tidak, sama dengan orang-orang dunia. Juga mereka punya kehidupan yang baik, harta yang banyak, tapi dia tidak mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. Demikianlah orang Kristen yang tidak beribadah. Jadi saudara dan saya dan anak-anak kita
harus beribadah. Amin, saudara. Kita harus beribadah, karena disitulah hubungan kita dengan Tuhan. Di sini saya mencatat ada beberapa alasan, walaupun hati kita berat untuk beribadah, sekalipun hati kita mengatakan tidak untuk beribadah, tetapi saya memberikan beberapa alasan bagi saudara dan saya harus tetap beribadah di ulang tahun GBI Evergreen yang ke-7 ini. Yang pertama dikatakan untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Jika firman Tuhan lebih cepat, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua di dalam Ibrani 4 ayat 12, maka mendengarkan khotbah Alkitab sangat penting untuk kesejahteraan rohani kita. Kenapa kita sering di dalam hidup tidak mengalami mujizat, tidak ada solusi? Karena sewaktu kita punya persoalan, masalah, ditipu orang, kita hanya berbicara kepada orang lain, kita nggak dapat solusi. Ya kalau dia takut Tuhan, ya kalau dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin solusi yang diberikan kepada kita jauh lebih baik. Tapi kalau dengan orang dunia, saudara, apa? Tidak ada solusinya. Paling kita disarankan supaya kita pergi ke orang pintar. Paling kalau disarankan, kamu si bodoh makanya kamu ditipu orang. Tidak ada yang menguatkan. Tapi sewaktu kita datang kepada Tuhan, sekalipun kita merasa belum ada solusi, tapi percayalah, Tuhan sedang menyediakan masa depan yang jauh lebih baik, sekalipun saat ini kita ada di masa sulit. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah? Untuk kita berpartisipasi sesama saudara seiman. Kita harus hanya menyembah satu Tuhan itu yang luar biasa. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan keindahan daripada berkumpul bersama untuk menyembah Dia dengan orang lain yang memiliki juga roh yang sama, melalui karya keselamatan yang telah menebus hidup kita. Jadi kita perlu untuk berpartisipasi dengan saudara-saudara seiman untuk kita menyembah Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Jadi orang yang tidak pernah beribadah adalah orang yang tumpul di dalam kehidupan rohani, karena dia tidak pernah ditajamkan, tidak pernah diasah, tidak pernah digesek. Begitu digesek sendiri, apa itu orang gereja munafik? Gak benar. Begitu digesek sedikit, saya malas lah, saya mau cari gereja yang lain. Memang gereja di sana saja. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang tidak mau diasah. Itu adalah orang yang tidak mau menggenapi firman Tuhan, besi menajamkan besi. Sewaktu kita disenggol oleh saudara-saudara seiman di dalam kita bergereja, kalau itu perlu perubahan, ya kita harus berubah. Kalau kita merasa saya nggak salah kok, saya paling benar, ya sudah, berdiri tetap di dalam kebenaran itu tanpa kita harus menghakimi orang lain. Tapi kebanyakan kita kan selalu menghakimi satu dengan yang lain. Ini nggak boleh, saudara. Yang keempat, kenapa kita harus beribadah sekalipun hati kita berkata tidak? Yaitu untuk melatih saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk itu saudara perlu dilatih. Kenapa anak kita harus disekolahkan dari kecil untuk mereka dilatih lebih baik di masa depan? Jangan sama dengan kita. Gak ada orang tua melatih anaknya, saya mau latih anak saya sekolahin, saya kuliahin, yang penting dia kalau udah besar lebih bodoh dari saya. Gak ada. Semua pasti lebih baik. Demikian juga Tuhan. Sarana yang dipakai oleh Tuhan sampai hari ini, yang paling dipercaya adalah gereja untuk melatih kerohanian saudara dan saya. Sekalipun ada mata kuliah di luar sana tentang hal rohani, tetapi gerejalah lembaga yang paling dipakai oleh Tuhan sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi saudara dan saya gak boleh jauh dari gereja. Artinya kita gak boleh gak beribadah, karena kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Dan yang kelima, untuk mendorong hamba Tuhan melayani saudara dengan baik. Contoh, kita beribadah bersama-sama di Evergreen. Begitu saya melihat saudara, saya sudah beribadah, saya kan bersuka cita, saudara. Luar biasa ini jemaat Tuhan, pekerja beribadah dengan baik.
Tapi kalau selama berbulan-bulan saudara nggak pernah beribadah, nggak pernah terdengar kabarnya, saya tanya ke yang lain juga nggak ada. Kan ini menyedihkan sekali, saudara. Apakah benar mereka terhilang atau memang mereka sedemikian rupa menjauh dari gereja Tuhan? Saya nggak tahu. Untuk itu perlu komunitas, untuk kita mengetahui keadaan saudara di luar sana. Kalau memang saudara susah dan perlu bantuan gereja, kalau kami dikasih tahu tentu kami bantu. Minimal kami berdoa buat saudara sampai mujizat terjadi. Tapi kalau nggak ada kabar, saya tanya gembalaku, nggak ada, saya tanya dengan yang lain, nggak tahu. Sorry, gereja bukan maha tahu. Gereja tidak pernah menggantikan Yesus menjadi Tuhan, tidak. Makanya perlu gereja informasi dari saudara, dari pengerja, dari saudara seiman yang lain di dalam kita bergereja. Kenapa kita harus beribadah sekalipun hati kita berkata tidak? Untuk menemukan mentor yang beriman. Jadi saudara beribadah itu, makanya kita bentuk ada yang namanya gembalaku, ada yang namanya kabit doa. Dan kita belajar di gereja itu tidak saja kita belajar pintar, belajar rohani kita bertumbuh, tapi juga kita harus belajar rendah hati, artinya penundukan diri. Kenapa orang mau belajar? Kenapa orang tidak mau beribadah di gereja mereka? Karena mereka nggak mau rendah hati. Dia merasa dia paling pintar. Yang nggak mau rendah hati, yang nggak mau dimentor, karena dia berpikir saya lebih baik kok dari gembalaku. Saya apa gembalaku yang begitu? Akhirnya aku bubar. Ini yang tidak boleh. Kalau memang saudara lebih baik dari orang lain, pasti saudara mau dimentor, pasti saudara mau rendah hati. Orang-orang yang nggak mau, orang-orang yang nggak mau beribadah, maaf dalam tanda kutip sebenarnya kita ini sombong. Kita selalu merasa lebih baik dari orang lain tanpa berbuat apa-apa kepada gereja Tuhan. Kemudian saudara, kenapa kita harus tetap beribadah sekalipun hati kita berkata tidak? Yaitu supaya anak-anak kita juga mencintai gereja Tuhan. Saudara, saya pernah mengirimkan satu video di Amerika, saudara, bagaimana gereja yang sudah berumur ratusan tahun dijual. Kenapa nggak ada jemaatnya? Kenapa nggak ada jemaatnya? Karena bapak mamanya dulu nggak pernah beribadah. Anaknya sekarang juga sudah tidak beribadah. Akhirnya itu gereja dibeli oleh orang-orang muslim, dijadiin tempat ibadah mereka. Miris sekali. Siapa yang salah? Apakah generasi sekarang yang menjual gereja? Enggak. Orang tua mereka yang salah, yang tidak pernah mengkader anak cucunya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita sama dengan Amerika, di masa tua kita akan melihat gereja Tuhan juga akan dijual oleh anak cucu kita untuk tempat hal-hal lain, bukan untuk lagi tempat beribadah. Untuk itulah saudara dan saya harus tetap beribadah. Kenapa kita harus tetap beribadah sekalipun hati kita berkata tidak? Untuk menanggung beban satu dengan yang lain. Di gereja inilah kita bisa tolong menolong. Udah, kalau kita nggak mau nolong orang di gereja, saudara nggak usah menghakimi orang di gereja. Simpan saja uang kita. Tapi kalau kita tergerak untuk mendorong orang, untuk membantu orang lewat gereja, ya kita salurkan berkat lewat gereja. Contoh di rumah berkat. Kami pengerja hampir sebagian besar juga menabur di rumah berkat setiap bulan walaupun tidak besar. Tetapi bukan masalah besarnya, tetapi apa yang kami tabur itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, memang kami memulai dari hal yang kecil, tapi percaya kalau kita dipercaya dalam hal kecil, hal besar juga akan Tuhan tambahkan. Karena banyak gereja di luar sana juga nggak bisa berbuat seperti apa yang kita buat. Tetapi bukan berarti kita membuat ini untuk menghakimi gereja di luar kita, juga nggak benar. Artinya apapun itu, kita harus tetap menyalurkan kasih Allah. Kenapa kita harus tetap beribadah? Karena Tuhan mengatakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Seperti poin yang pertama tadi.
Jadi sadarilah bahwa Tuhan menginginkanmu secara teratur menghadiri ibadah-ibadah gereja adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Dia ingin saudara dan umatnya saling mengasihi, terutama ketika hari-hari semakin gelap dan waktu kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kenapa kita harus beribadah? Karena dikatakan orang percaya itu adalah satu tubuh Kristus. Di saat kita tidak pernah beribadah, jangan harap kita akan bertumbuh. Kita pasti menjadi ranting yang kering, dikumpulkan dan dibakar. Jadi saudara harus tetap melekat pada pokok anggur itu, yaitu Kristus di dalam gerejanya. Saudara harus tetap beribadah sekalipun hati kita berkata tidak. Amin saudara. Jadi di minggu-minggu ke depan saya tentu sebagai gembala terus akan mentoring saudara. Apakah saudara beribadah atau tidak? Karena saya juga memberikan laporan ke atas. Dan juga tolong diinformasikan kalau ada anggota saudara atau ada jemaat kita sama-sama di Evergreen sudah lama tidak beribadah, apakah butuh dikunjungi atau apa dan lain sebagainya. Tentu kami perlu masukan dari saudara semua. Untuk itu marilah kita berdayakan gereja ini supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Gak mungkin jemaat di luar Evergreen memuliakan Tuhan lewat Evergreen. Sulit, kecil kemungkinan. Tentu itu semua dimulai dari saudara dan saya. Baru orang di luar sana merespon apa yang kita lakukan. Amin saudara. Jadi marilah kita tetap beribadah sekalipun hati kita berkata tidak. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.